Nah, kalau ibu bilang sobahul khair, kalian bilangnya sobahun nur ya. Terus kalau ibu bilang kaifahalukum, alhamdulillah, alhamdulillah bi khairin bi hamasatin ya. Sekali lagi, kalau ibu bilang bukan sobahul khair, sobahul khair, sobahun nur, kalian jawabnya sobahun nur. Terus kalau ibu bilang kaifahalukum, alhamdulillah bi khairin bi hamasatin ya. Coba sobahul khair, kaifahalukum, alhamdulillah bi khairin bi hamasatin. Oke, selanjutnya kita berdoa bersama, mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita absen dulu ya. Absennya menyambungkan kata akhir. Contohnya, kalau ibu bilang Abdul Muhaimin, bisa Abdul Muhaimin bilangnya papan. Papan itu langsung disambungkan lagi akhir kalimatnya pan, berarti papan bebas. Papan jadi panda kayak gitu. Mengerti? Ya. Oke. Yang pertama Abdul Muhaimin. Kucing. Apa? Berarti. Ya. Bebas. Kalimatnya bebas. Nganjuk. Berarti ya nganjuk ukuran ran. Rantai. Lanjut. Oke, lanjut. Tikus. Sabna. Apa? Kusut. Syifa. Apa? Sud. Oke. Sudah ya. Berarti sekarang yang tidak hadir cuma satu orang ya. Oke, coba. Kemarin kita belajar suri teladan yang ke-1 dan kedua. Suri teladan 4 imam mazhab. Yang pertama yang siapa? Yang pertama Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Maliki. Yang sekarang ketiga itu imam siapa, ada yang tahu? Imam Syafi'i ya. Ibu ada tepuk suri teladan Imam Syafi'i. Sebelum melanjutkan materi, Ibu mau menyampaikan tepuk suri teladan Imam Syafi'i. Ya, ini ada tulisannya. Ini Syafi'inya nggak usah ditulis ya. Tepuk suri teladan Imam Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris. Asalnya dari Gaza. Teladannya berani berfatwa. Beliau adalah imam mazhab kita. Coba ibu yang ini, kalian yang ini ya. Jangan goyang-goyang, Bu. Ya. Tepuk suri teladan Imam Syafi'i. Namanya asalnya dari Gaza. Teladannya berfatwa. Jadi lagi teladannya berfatwa. Ini nih berani berfatwa, salah. Teladannya berani berfatwa. Sekali lagi, teladannya. Oke. Beliau adalah Imam Mazhab. Oke, teman-teman semuanya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan materi dengan melalui media pembelajarannya Labbook. Ini ya. Ini bisa. Waduh.
Di yang pertama ini ada biografi singkat Imam Syafi'i. Itu nama asalnya siapa? Nama panjangnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sekali lagi, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, atau di mana Gaza teh? Di Palestina, ya. Pada tahun 204 Hijriah atau pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, dan wafat di negara Mesir pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi. Nah, beliau itu adalah salah satu pendiri 4 mazhab yang terkenal. Yang pendirinya keberapa? Ketiga, ya. Beliau sejak kecil itu sudah terkenal dengan kecerdasannya. Pada usia 7 tahun, beliau sudah menghafalkan seluruh Al-Qur'annya. Dan pada usia 10 tahun, beliau menghafal kitab karya gurunya sendiri yang bernama, ada yang tahu nggak gurunya sendiri itu pendiri 4 mazhab itu? Siapa gurunya Imam Syafi'i? Iya, Imam Malik. Nah, Imam Syafi'i itu menghafal kitab karya gurunya sendiri yang bernama Kitab Al-Mutawwa. Kitab apa? Al-Mutawwa. Al-Muwatta. Salah. Al-Muwatta. Maaf ya, Ibu Tepo. Nah, beliau itu berguru tidak hanya kepada Imam Malik saja, tapi kepada guru-guru ulama-ulama besar, ya. Tapi salah satunya itu adalah dari 4 pendiri mazhab, yaitu Imam Maliki. Dan Imam Maliki itu terkenal sebagai ahli fikih dan hadis di kota Madinah. Ya. Selanjutnya ada beberapa sifat dan keteladanan Imam Syafi'i. Nih, yang pertama, rajin dan tekun belajar. Beliau, oh iya Ibu. Nah, beliau itu rajin dan tekun belajarnya, sehingga beliau itu kalau menuntut ilmu dari kota ke kota hingga negara lintas negara. Contohnya kan beliau itu aslinya orang mana? Orang Gaza. Nah, beliau itu menuntut ilmunya ke kota Madinah, ke Mesir, ya. Jadi tidak pantang menyerah untuk menuntut ilmu dari kota ke kota hingga negara ke lintas negara. Selanjutnya itu cerdas dan cepat memahami ilmu. Nah, Imam Syafi'i itu sejak kecil terkenal dengan kecerdasannya dan cepat menangkap ilmu. Sehingga Imam Syafi'i itu mampu menjawab pertanyaan yang sulit dan dengan menjawab pertanyaan dengan logis dan berdasarkan dalil. Yang ketiga, rendah hati dan menghormati guru. Beliau sangat menghormati gurunya, terutama gurunya yaitu Imam Malik. Suatu ketika, Imam Malik itu menyuruh Imam Syafi'i untuk membaca kitab kepada Imam Syafi'i. Nah, saking menghormati gurunya, Imam Syafi'i itu ketika disuruh membaca kitabnya itu membuka lembaran itu dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, tidak ada suaranya. Saking menghormati gurunya, takut gurunya terganggu oleh suara buka kitabnya. Masya Allah, ya. Yang keempat, santun dalam berpendapat. Nah, Imam Syafi'i juga kalau berpendapat itu tidak dengan suara yang lantang gitu, tapi dengan
secara pelan-pelan, dengan sopan. Yang kelima, teguh dalam prinsip. Meskipun banyak yang menentangnya, tapi Imam Syafi'i itu teguh dengan prinsipnya. Meskipun banyak kebenarannya itu banyak yang menentang pendapatnya. Nah, selanjutnya ini ada di sini ada 2 karangan kitab Imam Syafi'i. Ada yang tahu nggak kitab apa aja yang pertama? Itu mah kan karangan gurunya Muwatta Imam Maliki. Ini mah kitab karangan Imam Malik. Ada yang tahu gak? 2. Yang di sini mah yang pertama Imam Syafi'i, salah. Imam Syafi'i yang pertama kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah menjelaskan di dalam isinya itu ada menentukan hukum Islam dari Al-Quran, hadis, ijma, dan ijma itu kesepakatan ulama, dan kias perbandingan logis. Nah, atau enggak itu kitab Ar-Risalah bisa disebut dengan usul fikih ya. Nah, selanjutnya kitab Al-Um. Kitab Al-Um juga berisi pendapat dan keputusan hukum Islam Imam Syafi'i tentang masalah kehidupan sehari-hari. Seperti apa coba tentang masalah kehidupan sehari-hari? Muamalah, benar. Munakahat, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya karangan kitab Imam Syafi'i itu. Tapi ini salah satunya ada 2. Kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Um. Selanjutnya, Imam Syafi'i itu selalu mengatakan gini, kalau kalian mau mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat, tidak hanya diraih dengan tekun belajar saja, tapi harus ada beberapa cara untuk dihindarinya. Yang ada beberapa cara yang dihindarinya, ada juga beberapa cara yang harus dilaksanakannya. Yang pertama harus dihindari dari menjaga diri dari berbuat maksiat atau dalam kurung perbuatan dosa. Yang kedua, menjaga adab kepada guru dan orang tua. Terutama kalau dalam menuntut ilmu itu kita harus menjaga adab kepada guru, karena kalau guru kita tidak ridho, otomatis ilmu kita juga tidak berkah. Yang ketiga, belajar dengan niat yang ikhlas, karena kalau hati kita bersih dan niat kita baik, maka Allah akan memberikan cahaya ilmu. Ada yang tahu nggak kalimat Imam Syafi'i itu cahaya ilmu? Al-ilmu nurun, terus wa nurullahi la yuhda lil asi. Sekali lagi, al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Oke. Artinya itu ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang lil asi, bermaksiat. Jadi, kalau yang dimaksud ilmu itu cahaya adalah bahwa ilmu itu adalah sebuah petunjuk atau sebuah jalan untuk penerang bagi kehidupan manusia. Karena apa sih kok sebuah petunjuk dan sebuah jalan? Karena tanpa ilmu kita tidak bisa tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang baik dan mana yang buruk, gitu ya. Oke, tadi nama lengkap Imam Syafi'i itu siapa? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di kota mana? Di kota Gaza atau Palestina, dan wafat di mana? Mesir. Kitab karangannya salah satunya ada 2. Apa saja? Ya, kitab Ar-Risalah dan kitab Al-Um. Apa sih Imam Syafi'i? Ilmu itu cahaya. Apa itunya? Arabnya? Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Selanjutnya ada di
apa sih itu? Lope ya, ada gambar lope yang bisa dibuka. Nih, ini sangat populer ya kata-kata Imam Syafi'i ini. Barang siapa yang tidak mau merasakan lelahnya belajar, maka ia akan merasakan pahitnya kebodohan selama hidupnya. Jadi kita harus bersemangat dalam belajar, meskipun belajar itu kadang-kadang lelah, capek, tapi kita jangan putus asa. Boleh berhenti sejenak, tapi tidak boleh berputus asa. Jadi kalau lelah, capek itu berhenti saja sejenak, tapi jangan putus asa. Oke. Sekarang ada reward dari ibu, tapi ya asesmennya yaitu berupa tes tulis. Nah, ibu akan memberikan reward kepada orang-orang yang menjawabnya dengan benar. Kalau benar semuanya, ya kasih rewardnya semuanya gitu ya. Ada beberapa soal, 3 soal. Di sini, ya di sini aja. Ya. Hah? Kelihatan? Masih ada kan? Enggak. Allah sudah aja. Bebas mau di pinggirnya, kalau cukup ya di pinggirnya, kalau tidak cukup di belakangnya. Sudah? Oke. Kasih nama, kamu? Oh, iya, kasih nama. Jadi kan biar tahu jadi mana yang benar, mana yang salahnya gitu. Ini kasih nama dulu. Oh, ini. Padahal ini kan ada nama. Tidak apa. Oke. Ini betul semua ya. Oke. Sudah? Belum ya? Satu lagi. Oh, ini. Sudah? Nah. Setelah ibu lihat semuanya jawabannya benar. Jadi semuanya mendapatkan reward ya. Oke, tepuk tangan. Coba kita sekali lagi tepuk suri teladan Imam Syafi'i. Tepuk suri teladan Imam Syafi'i. Namanya Muhammad Idris. Asalnya dari Gaza. Teladannya beliau adalah ada yang bisa menyimpulkan dengan kata-kata ini al ilmu nurun wa nurullahi la yuhdalil asih. Jadi apa sih gitu maksudnya yang lebih ringkas dan lebih rinci gitu. Ya, pada Wak, silahkan. Gimana itu? Ya misalkan teh, ya gak apa-apa. Di depan di sini. Ya. Maaf itu boleh di
Al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Jadi ilmu itu cahaya ya. Ya. Cahaya itu sangat suci, bersih, Ya. dan ilmu itu kan tadi tidak akan hindak terhadap Orang yang maksiat. selalu berbuat maksiat. Jadi kan maksiat itu termasuk adalah salah satu yang bisa menodai cahaya tersebut. Jadi Ya. intinya ilmu itu tidak akan mudah didapat apabila kita selalu melakukan perbuatan maksiat. Oh iya. Terima kasih, tepuk tangan. Alhamdulillah, semoga pertemuan ini mendapatkan manfaat ya. Mohon maaf apabila Ibu banyak kekurangannya dan menyampaikannya secara tidak rinci gitu ya. Semoga ada bermanfaatnya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.